Halo, Fen. Halo. Halo. Hai. Hai. Where are you from? Solo Tigo. Aduh. Kesimpulannya sepatunya enak, Pak ya. Ini sepatunya enak ini. Hari ini kita akan test drive sepatunya Pak Yoi. Ini biasanya saya kalau sepatu itu ukuran 42, ini juga 42. Tapi kemarin pas di Gunung Ungaran saya mau pakai ini belum berani, karena kalau belum dicoba nanti takutnya kekecilan, kakinya sakit ya. Ini sudah battery set dan kualitasnya bagus ini. Kualitasnya bagus nih sepatunya Pak Dokter kok, ukuran 42. Kita coba untuk sekaligus nanti menyusuri napak tilas jalur pendakian Gunung Merapi. Kita tidak mau resiko nanti pas naik ke gunung yang tinggi ternyata kekecilan. Kelihatannya enak ini. Jadi kaos kaki juga dicari yang tebal tapi lembut ya. Karena untuk melindungi tumit ini suka lecet kalau tidak lembut bahannya. Pak, ini mau tanya Pak, ya. Kan pendakian ke Merapi kan dilarang Pak. Nah, itu kalau kita hanya jalan-jalan itu batasnya sampai mana Pak? Batasnya sampai pos 1. Pos 1. Nah saya dengar katanya ada dipantau CCTV itu bisa kelihatan kalau di pos mana Pak? Itu pos 1 maju 10 meter sudah kelihatan CCTV. Oh, coba. Berarti memang benar-benar tidak boleh mendaki lewat sini ya Pak? Benar. Nah, malam satu Suro itu kan katanya kan ada ritual itu ya, ngirim kepala karbon itu. Orang umum boleh ikut enggak Pak itu Pak? Ya boleh tapi dibatas. Dibatas. Sekian orang. Oh dibatasi. Okay. Hanya boleh sampai apa tadi Pasar yang bubar. Pasar bubar. Oh pasar bubar. Iya. Pasar bubar kan dhuwur tuh Pak. Iya. Oh. Itu kalau sesaji sampai kepala pasar bubar kerbau ya? itu sampai pasar bubar. Oh, tapi kan hanya sampai sing bangunan mau apa sing Enggak. bangunan apa sing dhuwur kan? Pecausan. Ah, oh masih boleh naik lagi. Masih naik lagi sampai pasar. Sampai bubar. pasar bubar, pas bubar wis dhuwur Pak. Iya. Oh berarti insya Allah tak melo Pak. Pasar bubar itu terus puncak Naik Gajah ya Pak ya? lagi. Iya. Nah, atau iya naik lagi nih kan naik Dokemah kan yang pasar bubar ya? Ya. Nah itu terus naik nanti kan puncak Garuda itu, tapi sekarang sudah Sudah hancur katanya tidak bisa Nggak didaki bisa. lagi ya Pak. Itu ya Pak. Pak makasih ngobrol ya Pak ya. Iya, Dengan iya. Pak siapa ini Pak? Purwongatun. Pak Purwongatun. Rumahnya sini ya Pak ya bawah ini. Ya. Pada akhir pekan, hari Minggu, atau hari-hari libur lainnya, tempat ini cukup ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Dan ini saya kira positif ya, untuk sekedar berputarnya roda ekonomi bagi warga sekitar, walaupun mungkin tidak terlalu signifikan ya. Yuk teman-teman, kita coba kepoin pengunjung yang ada di sini supaya tidak gabut. Halo. Garing menurut aku. Mbak, ini dari mana tuh Mbak? Dari Semarang. Oh dari Semarang. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa? Oh healing aja. Nggak mau naik? Naik kemana? Ya naik ke atas itu. Udah tadi. Oh sudah. Kok saya nggak lihat, nggak ketemu? Kok yang dipilih kok sini Mbak? Jalannya susah, nggak ada apa-apa. Mau ke puncaknya aja. Nah nih, puncaknya dilarang Mbak. Ini sejak erupsi 2010 Mbah Marijan itu sudah nggak boleh naik Mbak. Habis ini terus mau kemana? Mau ke simpangnya Selo. Oh simpangnya Selo. Kalau mau naik ke Embung Manajar aja Mbak, bagus Mbak. Pernah dengar? Embung Manajar?
Oh, bagus Mbak sana Mbak. Rame. Ya. Yuk kita mulai naik lewatnya jalan setapak yang ada di samping warung-warung yang ada di New Selo ini. Yuk ikuti. Mau kemana Mas? Jalan-jalan Pak, di atas ada apa Pak? Di atas tidak ada apa-apa, hanya ada kebun penduduk. Ada. Jadi di atas tidak ada apa-apa. Tapi masih ada tulisan Pasar Bubrah gitu. Nah, itu Mbak kok ditinggal di situ. Ketemu orang nanti. Tapi di atas memang tidak ada apa-apa nek, tidak senang berpetualang. Ya hanya lihat kebun, lihat sawah. Ini pada mau kemana Mas? Ke puncak Gunung Merapi. Iya. Nanti kena bola api bi. Diterjang. Diterjang ya. Ini kan kita sudah leren. Ini setelah kita berjalan kurang lebih 20 menit dari New Selo ya, bukan dari base camp ya, tapi dari New Selo. Itu mungkin ini bangunan terakhir yang ada di jalur pendakian Gunung Merapi. Ini kita dekati bangunan apakah ini. Ini tampaknya juga baru ini. Bangsal Pancausan Selo. Ini diresmikan 22 Agustus tahun 2022. Dan ini kalau kita tengok ke dalamnya sepertinya ada rampe yang ini untuk keperluan nganu nggih Pak Isna pesenane nek suro niku ya Pak nggih. Niki jero niki barang-barang niki kangge nek keperluan nek suro niku. Nggih. Oh. Jadi nek suro niku munggah saking New Selo niku. Nggih. Arah-arahan ngoten. Gitu. Piantun kathah Pak. Di kata to ewon Pak. Ewon. Oh. Jam pinten bisa mulai nih Pak? Mulai niku jam 6 Maghrib. maghrib nggih. Oh. Nggih. Mentoke mriki tok. Nggih. Nggih mboten Dugi pundi? Dugi puncak. Wah, napa nggih? Nggih. Oh. Beto anu beto Sirah kebun niku nggih. Sirah kebun lak terus bablas. Beto. Oh. Puncak mriku. Oh, dugi puncak. Nggih, dugi puncak. Niku melu entuk, Pak? Nggih angsal mawon. Angsal nggih. Mandak remen. Komandan remen. Gitu. Malam suro nggih, Pak nggih. Malam suro nggih. Oh. Lah, kinten-kinten pinten jam awet keng mriki dugi puncak niku? Kinten-kinten. Nggih, dugi puncak niku sekawan jam. Sekawan jam. Nggih. Oh. Niki ketoke cedhak niku nggih. Nggih. Nggih rada tebih nggih. Nggih 3 jam. Nggih. 3 jam keng pok mriku dugi mriku niku 3 jam dugi. Jenengan daleme pundi? Kula salah 3. Ora salah 3. Nggih. Dan ini dhuwur tak setan bangunan malih. Wonten. Oh, tulisan-tulisan sing penunjuk base camp mboten tasih wonten. Anu penunjuk. Misalnya mriko Pasar Bubrah, mriko pos tunggal ndak tasih wonten. tasih wonten. Pasar Bubrah. Pasar Bubrah itu sebelum erupsi menjadi salah satu tempat untuk para pendaki mendirikan tenda ya, atau ngecamp gitu ya. Tapi kalau zaman saya dulu mendaki Merapi itu tidak ngecamp ya, kita tektok naik sekitar jam 11, nanti sampai di puncak itu menjelang matahari terbit gitu ya. Dan tantangan yang paling besar dan seni yang paling mendebarkan itu pada waktu kita naik ke puncak utama yang pada waktu itu masih disebut sebagai puncak Garuda ya. Karena kalau dilihat dari bawah, dari area camp Pasar Bubrah itu, puncaknya itu seperti Garuda yang, burung Garuda yang itu ya, metenteng gitu ya, kelihatan gagah gitu ya. Dan kita merayap lewat tebing-tebing itu, terus nanti kan jalannya bebas. Pada waktu merayap itu tidak ada trek khusus ya, jadi kita bebas memilih
kita pilih yang mana. Nah nanti yang bikin gaduh itu kalau ada batu yang karena diinjak oleh pendaki yang sudah di atas, itu batunya akan protol gitu, kotak gitu, terus pada teriak awas batu. Wah, ramai sekali. Itu kenangan pada waktu itu seperti itu. Dan kalau sudah sampai di puncak itu kita seperti di awang-awang, karena di bawah tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan hanya batu-batu yang sebagian besar itu seperti mengepulkan asap gitu ya. Sebelum erupsi tahun 2010 yang menewaskan sang juru kunci legendaris Mbah Marijan, Gunung Merapi itu bisa didaki dari 5 jalur ya, yaitu jalur Selo di Kabupaten Boyolali, jalur Babatan di Magelang, jalur Sapuangin di Klaten, jalur Kinahrejo di Sleman, dan jalur Lendong di Kabupaten Boyolali yang sering digunakan untuk jalur evakuasi. Kelima jalur ini semuanya mengarah ke Pasar Bubrah, karena hanya dari Pasar Bubrah inilah merupakan titik yang relatif aman untuk mendaki ke puncak Gunung Merapi. Pasar Bubrah atau ada yang menyebut juga Pasar Bubar ini berada di sisi utara dari puncak Gunung Merapi, sedangkan kawah Gunung Merapi itu berada di sisi selatan atau selatan barat, itu apa ya, Baradaya. Tapi setelah erupsi 2010 itu banyak jalur yang rusak atau terlalu ekstrim kalau untuk didaki, sehingga hanya menyisakan jalur Selo yang relatif aman untuk menuju ke puncak Gunung Merapi. Tapi karena perkembangannya Gunung Merapi ini terus aktif, sehingga untuk saat ini semua jalur pendakian ke puncak Gunung Merapi statusnya adalah ditutup. Ini ada pohon yang merintangi jalan ya, karena memang jalan ini atau jalur ini jarang dilalui. Ini kita masih berusaha naik. Tadi ada ayam hutan gede. Ayam malas kok gede, ayam malas sih mesti cilik. Dari sini ke sana gede ya. Gemak we, puyuh we. Oh ya mbok. Ayam malas sih mesti cilik. Long tiba-tiba lewat ngarepe kok. Coba muga-muga nanti ketemu lagi. Ketemu lagi, kita tangkap, kita sembelih nanti. Kalau ayam malas itu kan lebih besar dari burung perkutut ya, lebih besar dari burung gagak ya. Tapi ya tidak sebesar ayam potong atau ayam kampung itu. Sita. Oh monyet teman, ternyata banyak temannya ya. Kita sudah sampai di mendekati ke gerbang pendakian. Ini Pasar Bubrah ya, petunjuknya ini. Pasar Bubrah itu sudah apa ya, batas ke puncak tertinggi dari Gunung Merapi. Jadi kalau pendakian ke Gunung Merapi, area datar terakhir itu di Pasar Bubrah ini. Ini saya bukan berada di Pasar Bubrah, tapi ini jalur menuju ke Pasar Bubrah. Oh iya teman, jangan dibayangkan Pasar Bubrah itu sebagai suatu pasar, ada orang jual beli di situ ya, bukan. Pasar Bubrah itu suatu dataran yang sangat luas, yang hanya ada batu dan pasir persis di bawah puncak Gunung Merapi. Ini kita sudah sekitar 1,5 jam menapak tilas jalur ke Merapi, dan ini ya, aduh, kesimpulannya sepatunya enak Pak ya. Ini sepatunya enak, ini bisa dipakai nanti ya. Ini ya,
Ini kita terus naik, meskipun jalurnya banyak ditumbuhi rumput liar dan hampir tidak kelihatan. Ini anginnya juga semilir. Nah, itu sudah tampak itu gerbang pendakiannya. Kita sampai di sana mungkin ya. Kita naik sedikit sampai ke gerbang pendakian. Nah, itu di atas itu ya, yang ada atapnya itu. Nah, ini gerbang pendakiannya teman. Ini rimbun sekali ya, tapi karena sudah lama tidak dilewati orang ya, terkesan mangkrak ya. Ini kalau kita mau terus pasar bukannya di sana, itu gerbangnya tulisannya pun bahkan sudah hilang ya. Itu nah, coba nanti kita lihat ya, kita lebih dekat lagi. Ada shelter atau gardu yang sudah lama tidak terpakai. Kalau yang pakai topi itu masih terpakai ya. Dan karena ini tingginya sudah 2072 mdpl, ini berarti tempat saya berdiri ini sudah lebih tinggi dari Gunung Ungaran ya. Ya, Gunung Ungaran itu kan 2050 ya, puncak Banteng Redes atau puncak Botak itu. Dan ini tempat saya berdiri ini, gerbang pendakiannya ini sudah 2072 mdpl. Ini perjalanan tadi juga sudah mengkis-mengkis. Nah, itu masih minta naik terus itu. Itu nanti sampai puncak nanti dikejar oleh Polhut itu nanti. Polhut, kalau tidak dikejar Polhut, polisi hutan, yang dikejar monyet nanti. Ini walaupun sekarang jalurnya banyak ditumbuhi rumput liar, tapi dengan berpatokan pada arah ini, saya berarti tidak tersesat ini, Pasar Bubrah. Jadi kita ke kanan. Ke kanan. Ini jalurnya karena memang sudah jarang diambah manusia. Ini tampak rumputnya tumbuh liar itu ya. Tumbuh liar menutupi jalur. Ini suasana juga sangat sepi, jarang orang yang sampai sini ya. Ini sudah di atas gerbang pendakian. Itu langitnya sangat biru. Mungkin sesudah habis trek ini akan kelihatan terang ya. Mungkin kita lihat saja. Woi, tergelincir. Nah, ini benar-benar sudah hilang jalurnya. Kita kehilangan jalur. Ini teman, si dianya masih nekat minta naik terus. Pada ini jalan benar-benar sudah hilang teman, sudah tertutup rapat sekali, hilang, sudah hilang. Ditumbuhi lalang yang sangat tinggi sekali. Jalurnya sudah hilang, ditumbuhi rumput dan rumpun ilalang. Ini saya malah terlalu ke kanan ya, sehingga ndak ada jalan, hingga ini kita kembali menyusuri rumput-rumput yang tinggi, bergeser ke kiri ya, karena yang di sebelah kiri ada pelangnya ya, jalurnya sudah hilang. Ini saya bergeser ke kiri. Nah, harusnya ke sini tadi, tapi karena yang di situ tidak ada jalannya, tertutup rapat sekali, hingga saya memilih yang terang. Tapi yang terang itu ternyata malah menyesatkan.
Kalau dalam kehidupan nyata yang jalan terang itu kan berarti kan menuju surga. Kalau di gunung tidak jaminan, jalan terang malah bisa menyesatkan. Ini karena jalurnya juga semakin rapat, semakin tinggi kita bro. Ini sebelum kita terpantau oleh CCTV dianggap sebagai pendaki gelap. Ini saya memutuskan turun bro. Sebenarnya saya masih pengen naik, tapi ya itu tadi ya, karena ini larangan. Ini mungkin cukup sekian saja untuk ke atasnya. Ini view di atas sudah sepi ya, tidak ada ladang lagi, dan Gunung Merapinya sendiri juga tertutup oleh pohon-pohon pinus itu. Ini karena jalannya sudah buntu alias mentok ya, daripada tersesat. Ini saya lebih baik turun ke bawah sampai di sini saja daripada nanti tersesat dan merepotkan warga, karena ini benar-benar sudah mentok ya, mentok. Kita tidak tahu ini yang kanan apa kiri, semuanya tertutup rumput dan pohon. Mudah-mudahan, wah ada ayam hutan, wah 2 ekor ayam hutan, 2 sejoli. Waduh, sayang sekali tidak sempat di video ya. Kita sudah benar ini, tadi sudah nurut ke arah yang ditunjukkan oleh rambu ini, Pasar Bubrah, tapi jalannya hilang. Di situ tadi buntu. Ini kita turun lagi. Kita kembali ke gerbang pendakian tadi. Udah tengah hari ini, nanti kita makan mie godok dulu di warung-warung itu. Jalannya seperti ini, jadi memang sudah hilang, buntu ini buntu, sudah tertutup rapat ini. Ini kalau malam tambah tidak kelihatan sama sekali. Nah, jatuh lah, terperosok. Nah, ini kalau sudah sampai di sini, ini terang sekali itu, merbabu kelihatan gagah sekali ya. Ini salah menaik kita. Halo Ben. Halo. Hai. Boleh Bang. Solo 3, Salatiga, Central Java. Ketemu bule guys dari Kanada, from Kanada. Jadi seneng ngomong tapi mereka tidak bisa bahasa Indonesia dan saya juga tidak bahasa Inggris. Ini belum berangkang bro. Hati-hati karena memang licin, banyak kerikil. Ini sudah tidak ada ladang petani kalau di sini.